Di tanah Sunda yang subur dan penuh dengan keindahan alam, hiduplah seorang wanita cantik bernama Dayang Sumbi. Dayang Sumbi memiliki kecantikan yang tiada duanya, hingga membuat banyak pria terpikat. Namun, di balik kecantikannya, tersimpan kecerdasan dan kelembutan hati yang tak kalah memikat. Dayang Sumbi memilih hidup menyendiri di sebuah gubuk kecil di tengah hutan, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Suatu hari, saat Dayang Sumbi sedang menenun di dalam rumahnya yang sederhana, tiba-tiba benang pintelannya jatuh bergulir ke lantai. Karena lelah, ia enggan bangkit untuk mengambilnya sendiri. Dengan nada setengah bercanda, Dayang Sumbi berseru ke arah pintu rumahnya. "Siapa saja yang mengambil benangku yang terjatuh, akan kuberi hadiah spesial," kata Dayang Sumbi. Tidak disangka, tiba-tiba seekor anjing besar masuk ke dalam rumahnya. Anjing itu bukan anjing biasa. Ia adalah Tumang, anjing jelmaan dewa yang setia melayani Dayang Sumbi. Melihat Tumang datang membawa benangnya, Dayang Sumbi pun tertegun. Sebagai bentuk penghargaan dan memenuhi janjinya, ia merawat Tumang dengan kasih sayang yang tulus. Waktu berlalu, dan akhirnya Dayang Sumbi menikah dengan Tumang. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Sangkuriang tumbuh menjadi anak yang kuat dan cekatan. Dia sering pergi berburu ke hutan bersama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membawakan hati rusa sebagai santapan. Sangkuriang berangkat dengan semangat bersama Tumang. Namun, di hari itu, mereka tak berhasil menemukan seekor rusa pun di hutan. Hingga akhirnya, Sangkuriang merasa frustasi dan lelah. Dalam keputusasaan, ia melihat Tumang yang setia berdiri di sampingnya. Tanpa berpikir panjang, ia menancapkan anak panahnya tepat ke arah Tumang. Tubuh anjing itu terkulai, dan Sangkuriang memutuskan untuk mengambil hati Tumang, berpura-pura bahwa itu adalah hati rusa. Sesampainya di rumah, Dayang Sumbi menerima hati tersebut. Namun, tanpa diduga, ia menyadari bahwa hati yang dibawa Sangkuriang bukanlah hati rusa. Dengan hati yang hancur, ia pun menanyakan asal-usulnya. "Sangkuriang, dari mana kau dapatkan hati ini?" kata Dayang Sumbi. "Ibu, ini hati Tumang. Maafkan aku tak menemukan rusa di hutan. Tumang menggantikannya," kata Sangkuriang. Marah dan kecewa, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sendok kayu yang dipegangnya. Amarah dan kesedihan bercampur menjadi satu. Tak terima dengan perlakuan ibunya, Sangkuriang pun melarikan diri dari rumah, meninggalkan Dayang Sumbi sendiri dalam duka. Berpuluh-puluh tahun berlalu, Dayang Sumbi yang tak menua karena kutukan dewa, tetap hidup sendiri di hutan. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi sungai, dia bertemu dengan seorang pria gagah yang memancarkan pesona luar biasa. Pria itu mendekati Dayang Sumbi, terpikat oleh kecantikan abadi wanita tersebut. Dayang Sumbi yang kesepian, tanpa sadar mulai jatuh hati pada pria itu. Hingga suatu hari, ia menyadari bahwa pria tersebut adalah putranya, Sangkuriang, yang kini telah dewasa. Sangkuriang tidak mengenali ibunya sendiri. Ia malah memohon Dayang Sumbi untuk menikah dengannya. Dengan panik, Dayang Sumbi mencari cara untuk menghentikan niat Sangkuriang tanpa memberitahukan kebenaran yang pahit. "Baiklah, aku akan menikah denganmu, Sangkuriang, tapi dengan satu syarat," kata Dayang Sumbi. Dayang Sumbi meminta Sangkuriang untuk membuatkan sebuah danau dan perahu besar dalam satu malam sebelum matahari terbit. Sangkuriang yang percaya diri menyanggupi permintaan tersebut. Dengan bantuan para makhluk halus, ia mulai membangun danau dan perahu itu dengan kekuatan supranaturalnya. Dayang Sumbi merasa panik ketika melihat Sangkuriang hampir menyelesaikan syarat tersebut. Ia tahu bahwa jika Sangkuriang berhasil, maka ia harus menikahi putranya sendiri. Dengan segera, Dayang Sumbi mengambil selendangnya dan berlari ke arah timur. Ia membentangkan selendang tersebut, menipiskan cahaya bulan hingga menyerupai fajar yang menyingsing. Sangkuriang yang melihat cahaya fajar itu, menyangka bahwa hari telah pagi. Dengan amarah yang membara, ia menendang perahu yang hampir selesai dibuatnya. Perahu itu terbalik, menghantam tanah dengan keras, dan berubah menjadi gunung yang kini dikenal sebagai Tangkuban Perahu. Sangkuriang merasa dihianati, marah, dan kecewa. Ia meninggalkan tempat itu dengan perasaan hancur. Dayang Sumbi hanya bisa menatap perahu yang kini menjadi gunung, terbaring di tanah dengan kesedihan yang mendalam. Gunung itu tetap berdiri di sana hingga kini, menjadi bukti abadi dari cinta terlarang antara ibu dan anak. Gunung Tangkuban Perahu menjadi saksi bisu dari sebuah legenda yang penuh dengan penyesalan, amarah, dan rasa kehilangan. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa cinta yang sejati tidak bisa dipaksakan, dan kebenaran, betapapun menyakitkan, harus diterima dengan lapang dada. Demikianlah legenda Tangkuban Perahu, kisah tentang cinta yang tak seharusnya terjadi, serta amarah yang menciptakan sebuah keajaiban alam yang kini menjadi kebanggaan tanah Sunda.
Semoga cerita ini dapat kita jadikan pelajaran untuk selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan dan selalu menghormati orang-orang yang kita sayangi.